Trauma tidak bisa dibuat ukuran karena itu sangat subjektif, per orang punya sisi masing-masing. Dan juga menjadi bias juga ketika misalnya ada seorang merampok dikatakan mengapa ngerampok karena saya trauma miskin. Tentu tidak seperti itu kan jawabannya. Kalau Profesor Cipta melihat seperti apa nih? Ya, saya mendengarkan paparan Prof. Husnul dengan sangat atentif. Demikian juga paparan Mas Budiman. Saya melihat, I might be wrong, kesimpulan saya, ini dua sisi yang mempunyai banyak perbedaan substansial. Ya, saya lihat Prof. Husnul ini lebih titik beratkan kepada demokrasi prosedural. Mas Budiman lebih banyak ke substansial. Saya berdiri di sisi demokrasi substansial. Memang kita harus mengakui, harus mengakui. Indonesia ini memang sangat unik, sangat unik. Di samping harus jaga demokrasi, tegakkan demokrasi sebagai manusianya, tapi kita jangan lupa, kita punya beban yang sangat berat menjaga NKRI, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini negara dengan suku bangsa yang paling banyak di dunia, agama paling banyak, dengan kultur paling banyak. Ini sangat rawan, sangat rawan. Nah, pada saat kita menjaga NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya itu, seringkali memang kita harus melanggar, menabrak sedikit-sedikit demokrasi prosedural. Nah, ada satu poin yang sangat saya dukung pendapat Mas Budiman. Bukan sangat mendukung, 1000% mendukung. Yaitu, demo adalah bagian dari demokrasi, betul. Tapi demo tetap ada kaidah-kaidahnya. Tidak bisa kita mengatakan jatuhkan Jokowi, Jokowi ini kurang ajar, betul. Itu tidak bisa. Itu sudah masuk ke ranjau hukum. Nah, demokrasi substansial, pilarnya ada 9 pilar. Saya juga belajar 9 pilar. Salah satu pilar adalah law enforcement yang konsisten dan tegas. Kalau kepala negara dicaci maki atau ada teriakan-teriakan jatuhkan pemerintahan Jokowi, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Di situ sudah menabrak rambu-rambu hukum, di situ aparat hukum dan mohon maaf Prof. Husnul, mohon maaf Pak Budiman, saya termasuk orang yang mendukung masuknya tentara di situ. Sebab yang menjaga NKRI ini terutama adalah tentara. Tentara itu disumpah mati semenjak Jenderal Sudirman. Ya, NKRI, Mbak Rahma, para pemirsa semuanya, kita akan ngeri sekali kalau mengalami pengalaman Uni Soviet, pengalaman Yugoslavia. Saya mengikuti terus dua negara ini. Saya banyak nulis, saya berkunjung beberapa kali ke sana, wawancara, saya bikin buku, ngeri sekali. Soviet pecah menjadi 16 republik, Yugoslavia pecah 6 republik, Indonesia potensial bisa pecah, bisa pecah. Nah, saya juga mencium, belum tentu benar, ada kelompok tertentu yang memang kepengen mengubah ideologi, mengganti dengan ideologi lain. Nah, dalam hal demikian, nggak ada cara lain. Ya. Kita yang mencintai negara ini, termasuk Rahma Sarita yang saya hakul yakin mencintai negara kita ini, harus ikut bertindak melalui kapasitas kita masing-masing. Ya, dialog betul, perlu dialog. Nah, inilah memang kembali lagi ke Aristoteles. Politik itu memang ya kadang bukan politik. Pelaksanaan politik itu kadang-kadang biadab, sadis, menggunakan moto Antonio Machiavelli. Machiavelli selalu mengatakan dalam politik ini to be or not to be. Maaf ya, Sarita saya bunuh atau Sarita bunuh saya. Ya, to kill or to be killed. Itu sering dijalankan oleh politisi-politisi dalam keadaan kepepet. Kenapa? Di satu sisi, si pemimpin merasa punya tanggung jawab kepada nasib 200
70 rakyat kita ini punya tanggung jawab. Tapi di sisi lain, yes, entah pemimpin atau orang-orang dekatnya yang menggunakan semboyan demokrasi untuk memperkaya diri. Menteri Baik. korup, dirjen korup. Dalam hal demikian sebetulnya solusi gampang sekali. Kembali lagi tegakkan hukum, kembali lagi keluarkan senjata law enforcement yang konsisten dan tegas sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting. Nah, itu mungkin saya Mungkin kalau jadi hukum saya bukan sombong, saya merasa ya punya tanda kutip kewajiban untuk mempertemukan pandangan Prof. Husnul dan pandangan Mas Budiman. Itu, Mbak Rama. Ya, baik. Lah, Profesor Husnul ini gilirannya ini sebenarnya. Halo, Prof. Halo. Nah, alhamdulillah masih muncul. Nah, ini menarik tadi sudah disinggung-singgung soal hate speech. Ini terus terang ini memang yang kemudian paling dikaitkan untuk dikesankan tidak demokratis ya di pemerintahan Jokowi ini ketika banyak yang mengeluarkan statement kemudian ditangkap seperti yang tokoh-tokoh kami dan lain sebagainya dipenjarakan. Kemudian ada lagi kata-kata Kak Budiman tadi ya. Kita tidak bisa mentoleransi intoleransi. Inilah ancaman kita ya, karena udahlah saya sebutlah ini. Karl Popper yang bilang begitu, Karl Popper, dan saya setuju. Oke, ya atau langsung aja lah saya sebutlah ini intinya pasti ke hubungannya ke FPI nih pasti ini. Tentara dilibatkan dan lain sebagainya. Intinya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini, termasuk katanya Profesor Cipta tadi, lebih kepada untuk melindungi NKRI, begitu loh, Prof. Nih, Pak Cipta, sorry ya. Dalam ilmu politik, pemilu itu teori lama itu. Pemilu itu yang namanya prosedural. Teori yang baru dalam ilmu politik, including namanya di dalamnya itu adalah hak asasi manusia. Jadi pemilu juga substantif di dalam konteks itu. Salah kalau saya hanya bicara prosedural. Kenapa? Karena saya nggak pernah yang namanya bicara prosedural. Kenapa? Gender, participation, gender itu substantif. Equality, keadilan itu substantif di dalam berpolitik. Jadi jangan bikin kesimpulan lah menurut saya kayak gitu. Mari kita diskusikan kayak gitu. Karena apa? Karena sebagai dosen ilmu politik yang sudah 40 tahun lebih, saya pikir saya bicaranya range-nya panjang. Tidak cuma sekedar saya bicara prosedural. Terus liberal, iya. Kenapa? Karena faktanya di Indonesia 1% penduduk menguasai 49% kekayaan. 10% penduduk menguasai 75% kekayaan. Anda mau ngomong apa? Kalau mayoritas, padahal di dalam sistem demokrasi itu ada equal distribution of resources. Sejauh mana negara mengatur itu? Apakah kita melindungi petani bawang merah Brebes atau petani bawang Vietnam? Apakah kita melindungi nelayan garam Australia atau nelayan garam dari Indramayu sampai Madura? Kenapa? Karena 95% kebutuhan garam kita impor dari Australia. Nah, di sini letaknya sejauh mana demokrasi in action untuk yang tadi dikatakan Mas Budiman melindungi segenap tumpah darah Republik Indonesia, termasuk lingkungan, termasuk manusianya. Di dalam konteks itu, ya, jadi melindungi segenap tumpah darah manusia warga negara Indonesia, bukan TKA Cina, bukan petani Vietnam, bukan petani India, bukan nelayan garam Australia. Nah, di sini letaknya tantangan nih bagi Mas Budiman. Ya, ingat waktu itu, Mbak, saya mau masuk ke PDIP. Bagus, gunakan pikiran-pikiranmu untuk masih ingat ingat nggak? Budiman ingat nggak ngomong kayak gitu ke saya? Iya. Nah, jadi you are my hope gitu loh. Di dalam konteks anak muda berpikir bagaimana memikirkan rakyatnya. Jadi kalau di dalam ngomong sistem itu, ya itu sistem yang memikirkan bahkan demokrasi itu a system of rule by the poor and disadvantaged. Tapi di Indonesia disadvantage-nya masih poor terus kayak gitu. Itu masalah. Hate speech mestinya ini Profesor Cipta Lesmana coba difikirkan, karena dalam bahasa Indonesia nggak ada itu. Dalam bahasa Inggris jelas ada pembagian mana itu yang namanya
defamation, mana itu yang namanya slander, mana itu yang namanya libel, kayak gitu ya, fitnah lisan, fitnah tertulis dan sebagainya. Kalau sekarang apapun kita berbeda, itu sudah dianggap memfitnah. Padahal belum tentu. Misal seorang ustazah lagi dia forward yang namanya RUU Omnibus, langsung diborgol, langsung kayak gitu kan. Kenapa enggak negara kemudian ini loh ustazah yang benar supaya ustazahnya bisa mensosialisasikan dengan benar. Bagaimana melindungi segenap tumpah darah itu ada. Ya. Jadi kalau kita mengkritik yang tadi, demonstrasi itu biasa saja. Yang tadi makanya saya katakan, saya kalau jadi caci maki boleh Bu Kusnul ya. Jadi caci maki pun boleh ya. Kalau Anda jadi presiden, Anda tidur di istana, makan di seluruh dunia dengan gratis. Itu satu paket. Anda jangan ngomong caci maki. Apakah caci makinya benar? Karena rakyat sudah nggak tahan, itu pasti akan keluar. Jadi jangan bahasanya di dalam politik itu Anda nggak boleh as a politician thin skin. Istilahnya ya, itu seringkali disebut thin skin. Ya. Karena apa? Yang memulai caci maki adalah pejabat. Rakyat nggak mampu, maka kita datangkan loh. Kalau rakyat nggak mampu kan tugas lo untuk membuat rakyat nggak mampu. Rakyat tidak mengerti, loh. Bukannya itu tugas pejabat untuk membuat rakyat mengerti. Jadi selalu tunjuk hidungnya itu jangan tunjuk hidung rakyatnya. Makanya saya seringkali mengatakan Pancasila itu kewajiban wajib ain di dalam Islam itu ya pejabatnya duluan. Jangan rakyatnya yang dibilang Anda anti Pancasila. Anda sudah Pancasila. Di seluruh ini ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Para elit, Anda sudah Pancasila enggak? Jangan rakyat yang terus-menerus. Disitulah hate speech ini saya takutnya. Saya stated a fact, tapi karena state effect-nya itu adalah menyatakan fakta dan faktanya itu tidak menyenangkan, langsung dikasih label. Bukannya kemudian yang tadi dialog, kemudian karena di dalam demokrasi itu memang akan terjadi yang namanya messy, ya. Jadi pertarungan pendapat, pendapat yang berbeda. Nah itu Anda udah otoriter menuju ke otoriter. Saya tambahin satu lagi Kak Sarita. Hati-hati karena saya ngomong 411, 212 Anda langsung tersinggung. Jangan. Karena saya melihatnya di dalam konteks demokrasi tadi. Kalau ngomongin oh iya mereka akan mengganti, hati-hati. Karena tidak, kayak gitu ya. Saya tahu tidak. Kalau yang jelas itu di RUU HIP dari Pancasila menjadi Trisila menjadi Ekasila, itu Mas Budiman, hati-hati di dalam konteks labeling tadi, fitnah tadi. Ya, yang kalau saya katakan sekarang kita ngomongin demokrasi Pancasila, mari kita berdebat, mari kita menggunakan perdebatan-perdebatan kelompok yang tadi dikatakan pluralisme, berdasarkan gender, berdasarkan etnik, berdasarkan agama, untuk duduk bersama-sama. Itu tahun 99, 98 kita banyak ya bicara tentang konflik resolution, bicara tentang mari kita dialog, mari kita bicara bagaimana sih sebetulnya kita mengimplementasikan demokrasi Pancasila. Karena bagi saya demokrasi memang berangkat dari liberal, kayak gitu kan. Baik. Kalau konsepnya Pak Rama, saya tambah sedikit ya Pak Rama. Iya, silakan ini Prof. Silakan Prof. Yang lain-lain. Saya tambahkan caci maki ini. Nah, saya juga nggak setuju caci maki Pak. Dalam Islam nggak boleh caci maki. Tapi kalau kita bicara tentang hati-hati, karena jangan sampai itu punya konotasi negatif kepada kelompok Islam. Ya, jadi saya terus terang aja. Tunggu sebentar. Silakan. Saya lama duduk sebagai anggota tim panel internet berkonten radikalisme, terorisme, dan SARA. Itu dibentuk oleh Menkominfo. Anggotanya kira-kira 45 orang. Banyak ulama di sana. Dari NU, tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, banyak profesor, termasuk Tamrin Tomagola itu, ya, dari beragam unsur di sana itu duduk di tim panel. Nah, kami tugasnya sebulan 2 kali sidang, itu terutama dipertontonkan video-video ya dari kelompok yang kami pikir itu radikal. Kita menonton itu, termasuk pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, MUI, ngeri melihatnya. Di situ
kontennya ngeri sekali, betul-betul ngeri sekali. Kontennya yaitu mengagung-agungkan ISIS, mengagung-agungkan Afghanistan, ya, secara tidak langsung ya mengarah untuk menjatuhkan pemerintah yang kafir. Barang siapa yang membantu kelompok kafir itu juga gila gitu ya, artinya dibunuh itu menjadi dapat pahala macam-macam sekali. Ngeri sekali ya. Nah, itu de facto. Tapi apa itu representasi potret Islam di Indonesia, Prof. Cipta? Kan itu mungkin ada, pasti ada yang seperti itu ya, pasti ada. Tapi apakah memang seperti itu Islam di Indonesia? Kak Sarita, Kita tidak mengatakan kalau saya, Pak Cipta, saya Islam setuju, silahkan itu diproses dengan baik, tapi bukan mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim itu jelas begitu. bukan. Yang kedua, ini Jelas pertanyaan bukan. saya kepada Pak Tito waktu menjadi apa namanya? Penguji luar di UI waktu kita bicara tentang terorisme. Saya tanya, jadi Pak Tito, ini saya sangat banyak nih. Ini Pak Cipta, tolong juga kalau sekarang masih panel, dikumpulkan aja studi-studi S1, S2, S3 ilmu politik UI, itu banyak sekali bicara itu. Saya pikir itu bagus sekali Pak Cipta. Jadi nanti mungkin bisa menjadi bahan juga. Pertanyaan saya kepada Pak Tito, Pak, jadi peternak dari teroris itu siapa? Itu Mas Budiman, peternaknya itu siapa? Karena kalau kita ngomongin konsep global politik Pak Cipta, yang namanya war on terror setelah 9/11 itu yang disebut Washington Administration Policy. Jadi kalau negara tidak mau melakukan perang kepada teror, maka dianggap teroris sendiri. Mas Budiman, dulu Bu Mega yang dipanggil ke Washington. Ya, dalam konteks itu. Nah, kemudian kebijakannya adalah perang melawan teroris. ISIS itu bukan Islam, Pak. Sudah banyak itu ustadz yang bicara demikian. Bahkan diakui oleh Hillary Clinton dan duta besar Amerika di PBB yang juga perempuan, itu bikinan Amerika juga. Yang kedua, karena Demokrat ini sekarang menarik nanti Joe Biden ini bagaimana nanti apakah isu tentang politik lingkungannya bagus, punya dampak kepada Indonesia. Mas Budiman, perhatikan nanti ya tentang isu politik lingkungan dampak dari Joe Biden menang ini ya. Betul, nah, yang kedua yang tadi, setelah Obama naik, kebijakannya diubah Pak Cipta. Namanya counter violence extremism. Apa polisinya? Deradikalisasi. Sayangnya deradikalisasi itu hanya uang-uangnya diberikan kepada umat Islam. Itu yang waktu itu Profesor Din Samsudin sebagai ketua PP Muhammadiyah nggak mau terima. Jangan cuma orang Islam aja yang dianggap radikal. Nah, jadi ini juga ada global politicsnya. Makanya Pak Cipta bagus itu. Coba dicek siapa sesungguhnya. Dan tambahkan siapa sebetulnya yang saya sebut tadi peternaknya di Republik ini. Ini menarik Profesor Cipta karena teroris ini terjadi baru-baru ini ya di Sigi ya. Juga ada yang dipenggal kepala kemudian dibunuh. Nah, ini. Ya. Saya bisa bicara? Oh ya, silakan. Pak Cipta, saya setuju dilanjutkan itu timnya, tapi dibuka juga untuk bicara ya. Ganti menteri, timnya sudah bubar karena ganti menteri. Ya, terus biar dihidupkan lagi lah. Budiman, tolong itu Pak Cipta diakomodasi itu ya. Nanti saya sampaikan tuh bagus timnya itu dihidupkan lagi. Tapi apa yang saya pikirkan begini ya. Kita ini ada dalam sebuah persimpangan di mana ada sisa-sisa konflik sejarah internal kita domestik, ada juga sisa-sisa perang dingin, ada juga Amerika yang sedang menurun, menurunnya karena apa? Karena kehilangan musuh klasiknya yaitu komunisme, memunculkan Islam, dan kemudian menurun di depan perang ekonomi di hadapan China segala macam. Ada setting global politik juga, ya, yang kemudian terjadi retakan-retakan di mana kekuatan-kekuatan. Saya kemarin waktu Pilpres kemarin saya berpikir jika Amerika memenangkan Trump, maka sebenarnya Amerika akan di level global akan kehilangan kepemimpinannya, ya. Tapi terus terang aja, dunia dalam sebuah Amerika yang runtuh itu adalah dunia yang belum siap. Akan muncul multipolarisme yang akan semakin nggak terpetakan peta konfliknya, ya, kira-kira begitu. Alhamdulillah Joe Biden menang karena setidaknya akan bisa menghambat terjadi proses peretakan Amerika, di mana ketika Amerika retak dunia nggak siap sebenarnya untuk itu, ya.
Jadi saya berharap bagaimana apakah dampaknya nanti isu lingkungan akan muncul. Ada isu data, ada isu privasi data, ada isu pandemi, sekarang akan muncul isu lingkungan. Ini juga perlu diperhatikan betul-betul karena kalau politiknya Joe Biden adalah nanti berbicara soal lingkungan, akan ada dampaknya kita juga. Pertama begini, apakah kita siap melakukan proses transformasi industri dari industri yang sifatnya berbasis fosil, energi berbasis fosil, menuju energi berbasis yang lebih bersih, clean segala macam. Ini akan memunculkan banyak isu lingkungan. Mbak Rahma, nanti akan dalam tahun-tahun ke depan isu lingkungan akan sama kencengnya seperti isu radikalisme. Apakah ini akan kurang sensasional? Tidak. Akan lebih sensasional bahkan. Karena kalau radikalisme not so much berhubungan dengan soal pertumbuhan ekonomi, tidak banyak berhubungan dengan secara langsung dengan pertumbuhan soal pencipta lapangan kerja. Tapi isu lingkungan nanti akan berbicara soal pengelolaan sumber daya alam, bagaimana kesiapan industrialis kita berubah dari berbasis fosil menjadi berbasis energi, dan apakah terjadi perlawanan-perlawanan di dalam oligarki kita ketika ada dorongan untuk beralih dari energi berbasis fosil menjadi berbasis green atau berbasis terbarukan. Ini akan menjadi isu yang benar akan menjadi muara kita 4 tahun 5 tahun ke depan ya. Karena itu saya kok yakin ya isu pandemi akan surut, isu radikalisme juga akan surut, tapi isu energi baru dan terbarukan itu akan mengemuka. Nah, di lain pihak ketika karena Amerika juga nanti Joe Biden akan mulai terlibat lagi dalam perundingan Paris. Ketika Amerika sudah terlibat dalam perundingan Paris, dia akan menuntut juga negara-negara lain, you juga harus konsisten. Ya, Amerika mungkin sudah siap. Sementara negara Indonesia yang dimana kita masih harus memacu pertumbuhan ekonomi kita, industri kita, ketika kita harus banting setir kepada energi baru dan terbarukan, itu akan terjadi banyak kontraksi dan itu berdampak pada misalnya pencipta lapangan kerja. Mungkin isu lingkungan akan terakomodasi, tapi lapangan pekerjaan tidak akan terakomodasi. Nanti akan memerlukan isu soal pengangguran, isu kesenjangan sosial. Nanti akan dituduh pemerintah, pemerintah janjinya dengan undang-undang cipta lapangan kerja akan mengurai pengangguran, mencipta lapangan kerja. Tapi nyatanya you tidak bisa juga menciptakan itu. Karena apa? Karena rupanya ada hambatan baru yang belum sempat diantisipasi, itu soal lingkungan. Ya, yang tadi kemungkinan akan menjadi salah satu orientasi dari politik luar negeri Amerika Serikat. Amerika is too big, Amerika terlalu besar untuk tidak kita perhatikan. Karena apa yang terjadi di domestik Amerika juga akan berdampak pada negara-negara sekitarnya. Dan kita harus diakui masih dalam pengaruh atau sphere of influence Amerika Serikat. Jadi itu satu. Jadi isu lingkungan akan muncul selain isu radikalisme dan selain isu pandemi. Tambah nanti saya yakin ya ke depan juga ini akan semakin mengemuka isu soal data privasi. Isu soal kedaulatan data, kedaulatan teknologi. Karena kita tahu dengan adanya pandemi, semuanya sudah terpenetrasi, tersusup, bukan tersusup, dalam artian sudah tercover dengan adanya ekonomi digital. Ya. Bill Gates sudah mengatakan ada 7 perubahan penting pasca pandemi yang akan terjadi akhir tahun 2021 atau awal 2022. 1. Penggunaan meeting berbasis platform digital akan semakin banyak seperti orang. Kedua, fitur-fitur yang banyak. Ketiga, orang sekarang punya alasan untuk tidak bertemu, tidak melakukan silaturahmi secara fisik. Keempat, orang sudah mulai enggan tinggal di kota-kota besar. Dulu kita berpikir bahwa kota-kota akan menjadi tempat menyebutnya penduduk kota-kota besar. Tapi sekarang orang mengalami urbanisasi, akan ke kota-kota satelit dan akan ke perdesaan. Dan ada 3 yang lain. Perkembangan dan perubahan-perubahan serta pergeseran demografis ini dan juga penggunaan Baik. termasuk demografis urban ke rural, ini akan membentuk dan memberikan warna pada demokrasi kita. Other than trauma, juga perkembangan demografis akan berwarna. Akan seperti apa bentuknya? Apakah demokrasi akan semakin matang atau akan makin sakit? Saya tidak tahu, tapi saya lebih suka melihat gelas itu setengah penuh ketimbang setengah kosong. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Saya optimis gitu loh maksudnya. Saya ke Profesor Cipta ini ya. Di buku How Democracy Die juga disebutkan salah satu indikasi runtuhnya demokrasi juga terjadinya polarisasi yang kuat di masyarakat yang kemudian ini juga kadang-kadang dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini juga dihadapi di Indonesia ya. Seperti dikatakan kasus terorisme ini seringkali juga menjadi stigma begitu bagi kelompok Islam. Baru ini terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Memang seperti kata Profesor Cipta katakan, mengerikan sekali, biadab, ngeri yang dilakukan itu. Tetapi ini juga dikatakan oleh Muhammadiyah ya, Sekretaris Muhammadiyah yang mengatakan bahwa ini bukan gambaran
atau bukan masalah konflik antar umat beragama begitu. Karena faktornya sangat kompleks seperti yang disampaikan oleh Profesor Kusnul tadi. Siapa peternak dan lain-lain. Jadi tidak bisa agar masyarakat tidak terprovokasi begitu ya, dikatakan bahwa ini bukan konflik antar umat beragama. Nah, polarisasi ini sendiri Prof Cipta, ini juga yang kita hadapi saat ini kan. Ya, ini juga yang akan menjadi kepentingan tertentu lah ya, untuk ditunggangi kepentingan tertentu untuk melanggengkan kekuasaan. Saya setuju bahwa itu bukan mencerminkan agama tertentu, sama sekali ngawur, bukan. Dan saya berpendapat kemungkinan besar ada kelompok ketiga yang bermain, yang mengadu domba antara kelompok satu dengan kelompok lain dalam upaya melemahkan NKRI, dalam upaya melemahkan kesatuan bangsa kita.